Ada siapa lagi nih? Ada Alfiandi, ada Eva, ada Sani, ada Yasmin. Let's go ya, kita mulai ya. Halo Eva. Oke, let's go, kita mulai. Ada soal pertama, ini adalah soal UTBK tahun lalu. Kita coba kerjakan. Jadi soal UTBK itu waktunya 20 menit untuk PK, karena ini kita belajar PK ya. Di atas soal itu ada kode soal itu menunjukkan soal ini muncul tahun berapa, di nomor berapa, di subclass apa, dan masuk kategori apa. Karena kategori ada tiga, sulit, sedang, mudah, dan nilainya beda-beda. Karena kita udah pakai penilaian yang ketika soalnya sulit itu nilainya akan lebih tinggi daripada soal sedang ataupun mudah. Oke, ready ya? Kita mulai pengerjaannya 1 menit. Kenapa 1 menit? Di real testnya teman-teman 1 menit. Jadi tidak hanya harus mengerjakan secara benar, tetapi juga harus mengerjakan secara cepat. Kita start timingnya. Yang opsinya adalah D. Jawabannya 6. D, oke, nggak masalah. Wah, itu 0% bener tuh. Caranya gimana? Nah, ketika, ya, ketika diketahui X dengan Y, kita kasih ini ya, tanda X dan Y, maka yang depan ini adalah X, yang belakang Y. Ini udah clear ya, nggak bingung ya. Nah, X itu menunjukkan garis horizontal ke kanan. Y menunjukkan garis vertikal. Ketika di sini X titik A adalah 2,0, sementara titik C 0,0, berarti ini titik di sini adalah 0 karena X-nya adalah 0 dan 2 sehingga panjangnya adalah 2. Oke ya, clear ya? Nah, yang bingung Mas, silahkan ditanya. Lalu panjangnya C ke B, maka dia butuhnya eh, nilai dari Y, nilai di C 0, oke di sini 0, di B ini nilainya 1, sehingga di sini nilainya 1. Oke, clear ya. BC 1, lalu AC 2, oke. Selanjutnya tinggal di bandingkan saja. Bandingkannya gimana? AC, AC yang di sini, AC itu dibanding atau dibagi dengan BC, ya kan? Karena dia bentuk L, sama dengan AR, R di mana AR di sini dibanding dengan AC. Oke. Nah, sehingga tinggal kita masukkan aja angkanya. 2/1 sama dengan AR per 2. Tinggal dikali silang, ketemulah AR sama dengan 4. Oke. Kak, 4 nggak ada di opsi. Oke, AR 4 itu baru X-nya aja gitu kan. X-nya sama dengan 4. Sorry, Y-nya ya. AR itu berarti Y ya. Y-nya sama dengan 4. Nah, sehingga kita hapus dulu deh, kita rapikan. Nah, Y-nya 4. X-nya berapa? X-nya 2 karena di sini sama di sini sama. Tinggal ngambil dari X dari titik A saja, jadi 2. Jadi 2 dari mana? Ketemu. Tinggal 4 ditambah 2, ketemunya 6. Opsi B. Oke. Jadi untuk ini kan ada segitiga nih. Nah, segitiga ini perbandingannya pasti sama karena dia tegak lurus ya. Di sininya 90 derajat, di sininya 90 derajat. Nah, sehingga bisa kita pakai konsep perbandingan. AC per BC, AC per BC sama dengan AR per AC. Oke.
Let's go ke soal nomor 2. Kita hitung lagi. Waktunya 1 menit. Silahkan dikerjakan. Oke, waktunya habis. Time's up. Silahkan. Let's go kita kerjakan ya. Jadi jawabannya adalah A. Tadi yang nebak A siapa benar tuh? Yang nebak A. Gimana? Tinggal kita konsep lagi. Nomor satu tadi konsep juga segitiga. Ini juga konsep segitiga. Di mana kalau cos itu apa? Sin demi cos sami. Samping miring ya. Sehingga cos H seperlima seperlima akar 6. Akar enamnya itu mana? H berarti kan di sini. Berarti akar 6-nya karena dia sami, akar 6-nya di sini, miringnya di sini. Oke ya, clear ya. Karena dia apa pakai konsep cos. Kalau pakai sin berarti demi gitu kan, depan kiri. Sehingga GH-nya adalah 6 clear. FH-nya sama dengan 5 clear. Lalu buat nyari GF di sini, GF kita pakai konsep Pitagoras, tinggal dimasukkan. FH-nya dimasukkan berapa itu namanya? FH kuadrat di akar, dikurang dengan GH kuadrat di akar tinggal dimasukkan 5 dikurangi akar 6 dikuadratkan tinggal jadinya 6 dong gitu kan. 5 dikuadratkan jadinya 25. 25 kurang 6 sama dengan 19 tinggal di akar. Jadi GF-nya di sini adalah akar 19. Akar 19 berapa? Nggak perlu dihitung. Kenapa? Karena di sini juga ada angka-angka 19 ya kan? Nah, jadi nggak harus dihitung gitu teman-teman, karena bingung nanti kalau malah dihitung. Let's go, kita nyari sin F. Tinggal dimasukkan sin F kuadrat, berarti sin demi, kayak konsepnya ya. Demi berarti kalau F-nya di mana? Di sini deminya adalah GH dibanding dengan FH. Jadi belakang bawahnya itu pasti FH. Karena bawahnya pasti miring, mau cos, mau apa, mau sin gitu kan. GH-nya tinggal dimasukin, akar 6 dikuadrat, dibagi 5, 6 per 25. Oke. Sampai sini ada yang di satu benar. Ya. Opsi satu benar, sin F sama dengan 6 per 2. Udah langsung kita coret teman-teman. Kita langsung coret D-nya gitu kan. Terus sin H kuadrat, sin H-nya di sini. Oke, sudah ya. Oh, sorry teman-teman, kita tadi sudah loh, kok begini. Nah, tadi sampai sini ya. Ini juga sin H-nya juga benar karena dia pakai konsep demi, jadi GF dibagi FH. FH-nya ini bawahnya pasti 5, oke. Kalau sin cos bawahnya pasti 5 gitu kan. Ketika sin H, cos H, sin F, cos F gitu kan. Ini bawahnya pasti 5. Oke, berarti opsi 2 benar. Kalau opsi 2 benar, ini udah langsung dicoret gitu. Nah, ketika dicoret, maka kalaupun kita mentok ya antara A sama E gitu kan. Nah, tips selanjutnya, ketika tinggal A sama E, opsi 3 ini nggak usah diuji teman-teman. Opsi 3 ini biarin aja, karena mau kita 3 itu kita uji, pasti jawabannya benar. Kenapa benar? Karena di sini ada 3, di sini ada 3. Jadi gitu cara ngerjakannya ya. Jadi yang kita uji cukup 1, 2, 4. 4 kita uji untuk menentukan apakah A ataukah E. Oke, clear ya?
Yang bingung langsung saja di chat, kita chatnya selalu buka, tuh kan, langsung saja. Jadi opsi apa namanya nomor 3 ini bisa kita coret kalau kita mau ngerjakan cepat gitu kan. Langsung kita nomor 4. Tapi konsepnya paham ya, Pak. Kos itu sami, sin itu demi gitu ya. Kalau tan desam gitu kan. Depan dengan samping. Berarti depan dengan samping. GF, GH. Oke, pertanyaan 4 salah. Karena dia kebalik. Nah, yang benar ini, tetapi yang di sini ini. Clear ya, 4 salah. Silahkan ada yang tanya. Kalau sudah clear, kita lanjut ke soal nomor 3. Kita lanjut nomor 3. Let's go. Kita pakai lagi countdown-nya ya. Silahkan nomor 3 yang udah ketemu. C, C itu tadi caranya. Pokoknya kalau satu salah gitu kan. Ngerjakan nomor satu salah gitu. Ya pasti antara C sama D gitu aja kan. Tinggal diuji. Nggak usah nguji nomor 2 gitu kan. Langsung nomor 4 gitu kan. Sorry, nggak usah nguji nomor 4, nomor 2-nya aja gitu kan. Pokoknya ketika dia di antara dua opsi itu ada yang sama, itu nggak usah diuji. Misalnya ini sama dengan ini nomor 4 nggak usah diuji gitu kan. Kayak tadi ya, kayak D sama C ya, D sama C berarti ada nih yang ngerjakan nomor apa nomor satu sinnya salah. Sin de nih karena berarti depannya adalah ini FD. FD-nya FD-nya berapa? FD-nya jika jika tan E2, oke, tan desam. Desam. Oke, di sini ya. Jawabannya D ya. Tan E2 gitu kan. Desam DF samping DF DE 2:1. Karena dua gitu kan. Dua per satu gitu kan. DE-nya adalah satu. Berarti ininya dua, ininya satu. Oke. DF-nya 2. Oke. DE 1. Tinggal dimasukin EF. Pitagoras ketemu. Oke. Sin E-nya 2/5. Akar 5. Tapi di sini satu ya atasnya. Sehingga satu pasti salah. Tinggal coret. Tinggal kita uji nomor 2 gitu kan. Lalu ketemu jawabannya gitu kan. Ya, ABE salah. Cek pertanyaan nomor 2. Cos. Cos sami. Cos berarti sam. Samnya ini satu. Miringnya tadi berapa berarti kalau EF? Miringnya berarti di sini ya. Akar 5. Oke, akar 5 dari mana? Karena di sini tadi tanda sam. Lalu sin E-nya sin demi. Oke, sin E depannya 2, miringnya eh, akar 5. EF-nya akar 5 di sini ketahuan EF ya. Nah, EF-nya akar 5. Jadi kita masukkan di sini akar 5. Nah, karena cos berarti sami 1/akar 5. Ketika 1/akar 5, maka dia akar 5-nya dinaikkan. Jadi 1/5 akar 5. Ini juga salah karena pernyataannya di sini 2 bukan 1. Sehingga nomor 2 pasti salah. Jadi jawaban yang benar D. Clear ya? Yang bingung silahkan ditanyakan. Oke. Sip, banyak yang benar nih nomor 3 nih. Mantap juga. Let's go.
Nomor 4. Kita timer dulu nih. Kalau UTBK nggak mungkin pertanyaannya. Diketahui panjang kerucut apa namanya? Kerucut jari-jari 10, tinggi 20. Berapakah volume kerucut? Nggak akan muncul soal kayak gitu. Soalnya pasti the next level ya. Eh, tingkat kesulitannya, difficulty-nya lebih tinggi dibanding soal-soal yang kita kerjakan biasanya. Entah itu ujian semester, ulangan harian, pasti lebih ini. Oke, waktunya habis, silahkan. Oke, kita kerjakan. Jawabannya yang benar adalah... Nah, jawabannya C ya. Tadi yang nebak C benar. Tadi yang nebak C benar. Oke, let's go. Jawabannya C. Kenapa C? Kita, teman-teman kalau mau UTBK, masih ada waktu 9 bulan kan, harus hafal yang namanya semua rumus, volume, dan luas, apa itu namanya, selimut ya. Eh, semua benda 3 dimensi, entah itu kerucut, balok, jajar jenjang, limas, prisma ya. Karena pasti muncul, nggak mungkin nggak, minimal satu soal, dua soal pasti muncul dari 20 soal. Satu soal itu nilainya 50 teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya 600 skornya gitu kan. Kalau bisa nambah bener satu lagi gitu bisa 650 gitu kan. Satu satu soal itu nilainya 50 gitu. Rata-ratanya ya tergantung tingkat skor kesulitan soalnya juga. Let's go. Di soal diketahui VB, B itu balok, K itu kerucut, oke. VB 8 kali. Kak, kok 8 kali? Di soal kan 7 kali nih. Mana ini? Ini 7 kali. Kok di sini 8? Nah, baca lagi. Volume bagian balok di luar kerucut 7 kali volume kerucut. Ini aja nih yang di dalam kerucut ini nggak dihitung gitu volumenya. Jadi kalau kalau keseluruhan balok ini maka 8 kali yaitu 7 kali yang di luar kerucut ditambah satu yang di dalam kerucut. Oke, clear ya. Jadi kenapa kok 8? Teman-teman juga harus hati-hati baca soalnya. Let's go, tinggal masukkan angkanya, volume balok, panjang alas, luas alas kali tinggi, tinggal dimasukkan. Tingginya berapa? Nggak tahu, ya masukkan tinggi aja kalau nggak tahu gitu kan. Volume kerucut, 8 kali sepertiga pi R kali T ya, oke ya. Ini kok 10 Kak, kok nggak 20? Iya, 20 kan diameter, kalau R-nya, jari-jarinya gitu kan, itu kan 10 atau setengah dari D. Clear ya? T-nya dari mana? T-nya adalah tinggi terucut. Oke. Kok masih ada soal suara bocor ya? Suara siapa ya? Mana ya? Oke, let's go. Tinggal dimasukkan angkanya. Pindah sama dengan kiri ke kanan. Atau ya kiri di sini. Ke kanan semua ya. 20 dikali 20, 400 dipindah ke kanan gitu kan. Tinggal dimasukkan. Ketika pindah dia bukan apa ya istilahnya, bukan dikali ya, tetapi jadi ya, 1/420 dikali 20. Tinggal dicoret-coret bisa ini. Ini dicoret tinggal 5, oke kan? 5 dicoret tinggal 4, ya kan? 4 dicoret tinggal 2, gitu kan? 3 dicoret tinggal 5, 2 kali 5 10. Oke, gitu. Jadi lebih mudah mengerjakan perhitungan perkalian dengan mencoret karena kita nggak mikir tuh 100 kali 15 berapa, 1.500 dibagi 400 berapa, wah bingung, pakai coret-coret aja teman-teman ya. Luas permukaan balok tinggal dimasukkan rumusnya. Nah, makanya saya bilang harus hafal ini rumus-rumus gitu kan, karena kalau nggak hafal ya repot gitu kan. 2 kali luas alas, kenapa? Karena alasnya ada dua, yang bawah sama yang atas. 4 luas sisi tegak, kenapa? Karena ada 4, depan, belakang.
kiri, kanan, ya kan? Jangan keempat. Kali-kali aja. Kalau bawah S kali S, 20 kali 20. Kalau sisi tegak, P kali T. P-nya 20, T-nya 10, gitu kan. Tinggal 10 R ya, bukan 10 ya. Nah, tinggal dimasukkan. Yang jawab C benar. Oke, clear ya. Nomor 5. Silahkan kita countdown dulu ya. Let's go. Silahkan dikerjakan. Let's go ya, kita kerjakan ya. Nah, Kak, tadi kan 7 jadi 8. Ini kok 4 gitu. Ini 4 kok tetap 4 gitu. Ini ya. 4 kok tetap 4 ya. Karena di sini volume balok sama dengan 4 kali. Jadi limasnya di luar balok, teman-teman. Kalau tadi itu kan kerucutnya di dalam. Di dalam kan. Nah, ini kan kerucutnya di dalam. Wah, jadi nalar kita juga harus jalan nih. Oke, let's go. Tinggal masukkan rumusnya. 4 dikali sepertiga LA kali T. Ini rumus apa? Rumus limas. Ini harus hafal. Kak, kalau nggak hafal di mana? Gimana? Masih ada 9 bulan buat belajar. Silahkan ikut bimbel, silahkan beli buku, silahkan luangkan waktu untuk pelatihan soal, pasti bisa. Kuliah itu susahnya masuknya doang, teman-teman ya. Kalau udah di dalam 4 tahun itu udah enak lah. Gak pusing-pusing banget gitu kan. Let's go. Lanjut lagi, tinggal masukin rumusnya. 4 per 3 dikali ya. Dikali sepertiga 4 per 3. Ini ya, kali ya. Nah, ini tinggal dikali aja. Let's go. T sama dengan... Nah, ini PL-nya dihapus. Kok bisa dicoret? Ya, pasti sama gini kan. Panjang kali lebarnya pasti sama. Karena dia nempel gitu kan. Pasti sama. Yang beda T. T ini T di sini. T kecil. T yang di sini T besar. Nah, ini beda. Tinggi kubus sama tinggi limas ya. Itu beda. Karena tinggi baloknya sudah diketahui yaitu 8 kali 8 cm, maka dimasukkan. Di sini walaupun 9 sama 6 diketahui ini nggak usah dimasukin teman-teman. Bingung, apa bukan bingung ya, bikin lama gitu loh. Makanya mengerjakan soal PK itu bisa dengan cara yang lama, cara panjang, bisa dengan cara cepat. Nah, kalau kita sudah jelas PL-nya sama, ya ngapain dimasukin angka 9 sama 6? bikin bikin lama kita ngerjakannya, langsung coret-coret aja. Waktu kita kan cuma 1 menit gitu kan. Tinggal ini juga dicoret-coret, tinggal 2. 3 dikali 2 sama dengan 6 gitu kan, T-nya 6. Oke. Nah, baru tinggi bangun ruang tersebut. Bangun ruang itu mana? Ya tinggi dari sini ke sini, teman-teman. Nah, jangan langsung nanti ketemu 6 langsung dijawab A, salah. Yang ditanyakan bangun ruang bukan tinggi limas gitu kan. Kalau tinggi limas benar 6. Tapi kalau tinggi bangun ruang ya ditambah dengan tinggi dari kubus. Tingginya yaitu 8. Sehingga jawabannya 14. Clear? Oke, next. 1-0. Waktu habis. Jawabannya apa? Ayo, ayo. Satu lagi yang nebak kita bahas. Oke, B. B-nya 2. Oke, B-nya banyak. Semoga bener B ya. Wih, mantap nih. Udah jago nih. Nah, baru baru join 45 48 menit aja udah teman-teman udah mulai paham konsepnya ya. Kita masukkan lagi, tinggal kita masukkan S, kita pakai 6 itu dari mana? 6 kuadrat. Ya ya, kita pakai rumus Pitagoras ya teman-teman ya. S itu sebenarnya apa ya istilahnya ya? Ininya ya, miringnya ini ya. Nah, ini kan jadi segitiga nih. Nah, 6-nya dari mana? 6 dari jari apa namanya setengah dari diameter ya. Jadi ini segitiga, kita cari sisi miringnya dulu pakai rumus Pitagoras. Nah, tinggal masukkan 6, 36 apa? Oke, 10. Berarti sisi miringnya di sini 10. Clear?
Lalu LPT, T itu tabung, K itu kerucut. Kita masukkan rumusnya. LP itu luas permukaan ya teman-teman ya. LP ya. Makanya di sininya jadi LP. Kita masukkan rumusnya 2 PR untuk tabung. Kalau kerucut PR dalam kurung R plus S. S-nya sudah ketemu, tadi 10 ya kan. P-nya 8. eh, Tabungnya R-nya sama-sama ya, sama-sama 6 karena dia di sini sama, luas alusnya sama. Tinggal dimasukkan R per S ditambah R plus T dibanding dengan R plus S. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. Nah, baru nyampe sini bisa kita coret ya. 2, 16, 8, 8, 4, ini 7, 7 banding 4. Oke, clear ya? Nggak sulit banget. Sip, udah banyak yang benar, udah nomor 6 ini. Silahkan nomor 7. Let's go ya, kita langsung start aja. Kita cepat-cepat teman-teman. 3, 2, 1, habis. Oke, 23. Ayo nomor 7 ini 2024 ini. Keluar banget kemarin ini. Bulan Mei. 2 bulan yang lalu. Ayo, let's go, let's go. Ini soal terakhir ya, karena waktunya udah ini. Nanti 8, 9, 10 silahkan kita share materinya. Nanti kalau mentok ya, tanya aja. Oke, kita bahas. B, A, B. Berarti jawabannya B. Benar nggak sih? Oke, nggak ada yang benar. Nah, jawabannya E. Tidak masalah, kita kan belajar. Luas alas kali tinggi. Alasnya berapa? Alasnya 4. Gitu kan. Kok bisa 4, Kak? Ya ini 0, ini 4. Karena X itu ke kanan, ya kan berarti langsung ketemu 4. Luasnya berapa? 20. Tahu dari mana? Diketahui di soal. Nah, sehingga T-nya berarti 5. Clear ya? T-nya 5 ya. T5 berarti di sini 5. 3,5. Kok 3, Kak? 3-nya dari mana? Ya di sini 3 X-nya. Berarti titiknya akan sama. Di sini juga 3. Oke, clear. Di sini belakangnya 5. Depannya pasti min. Tapi minnya berapa nggak tahu gitu kan. Karena di sini 0. Nih. 0. 0 dia di kiri 0. Berarti pasti minus. Tapi nggak tahu minusnya berapa. Sehingga kita cari nih. T-nya 30, R-nya 40. Oke. Koordinatnya S-nya 3,5 benar. Oke, clear ya. A3B5. Nah, maka 2A plus B tinggal, oh ini nggak perlu dicari ini teman-teman ya. Tinggal A-nya udah ketemu, 2 kali 3 ditambah 5. 6 ditambah 5, 11. Clear? Oke, jawabannya 11. Teman-teman yang jelas ketika teman-teman butuh 7 subtes, saya sarankan untuk ambil yang 250.000 itu online juga, kayak gini juga, dan sampai 1 minggu sebelum tes, menjelang tes, itu lengkap nanti. Kalau ini kan cuman kita bahas sebagian soal saja, dan kita nggak bahas konsep, nggak bahas materi kan, karena itu kita sampaikan di bimbel ya. Kelas premium, ini kelasnya bisa dibeli di Shopee, dan bonus buku teman-teman ya. Jadi nggak cuma dapat kelas Zoom-nya saja, tapi teman-teman juga dapat bukunya. Di situ ada materi-materi dan latihan soal dan rekaman-rekaman Zoom juga. Nah, silahkan mumpung harganya lagi murah ya, cuma 249 saja, silahkan dibeli gitu kan. Kelebihannya kita kasih progres belajar juga, jadi nanti teman-teman tahu tuh skornya berapa naik atau turun gitu kan. Ada progres belajarnya. Nah, ini beberapa alumni kita yang lulus ya. Nah, nilainya ini PK-nya ini 446 di bawah 500, tapi dia dapat apa namanya? Akuntansi lumayan gitu kan. Nah, ini yang ini ada 577. Nah, minimal kalau 577 itu pasti benernya 12 teman-teman. Nggak mungkin di bawah 12, nggak mungkin. Ini ada 744 nih juga nih.
PK nih 744 nih. Mantap kali ini. Silahkan untuk kelasnya bisa dibeli ya. Nanti kita ini juga. Bisa dibeli bebas, masuk saja di bimbel bebas atau bebas inti cendikia. Kita nanti kasih juga ya linknya ya teman-teman ya. Linknya kita kasih di PDF. Di PDF ada linknya. Nah, ini nanti materi-materinya. Tapi ini nggak kita kasih karena ini khusus untuk yang berbayar ya teman-teman ya. Nah ini banyak ini materi-materinya. Oke, sudah di 09.30. Terima kasih teman-teman buat yang mau join. Tetap di grup, jangan leave karena kita nanti akan banyak juga program-program sampai nanti menjelang UTBK. Thank you teman-teman. See you di lain kesempatan. Terima kasih.